Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani dan pecinta tanaman. Pernahkah kalian melihat buah kecil berwarna kuning keemasan yang tersembunyi di dalam kelopak mirip lentera kertas? Ya, itulah ciplukan. Buah mungil yang sering tumbuh liar ini ternyata punya nilai kesehatan, ekonomi, dan bahkan pasar ekspor yang cukup menjanjikan. Yuk, kita bahas lebih dalam tentang apa itu ciplukan, asal-usulnya, hingga cara membudidayakannya. Ciplukan atau dengan nama ilmiah Phaeacellus angulata adalah tanaman herbal yang menghasilkan buah kecil berwarna hijau yang akan berubah kuning keemasan saat matang. Buah ini tertutup kelopak tipis berbentuk kantong, mirip lentera. Rasanya manis asam segar. Sering dianggap sebagai snack alami dan bahkan digunakan dalam pengobatan tradisional. Ciplukan sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia. Ia berasal dari Amerika tropis, khususnya wilayah Amerika Selatan. Namun, karena mudah beradaptasi, tanaman ini menyebar luas ke Asia, termasuk Indonesia. Di tanah air, ciplukan sering ditemukan tumbuh liar di pematang sawah, kebun, atau bahkan pinggir jalan. Kini, ciplukan mulai dibudidayakan karena nilai jualnya yang meningkat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ciplukan termasuk tanaman yang cukup mudah tumbuh. Iklim, tropis dan subtropis, dengan suhu 20–28 derajat Celcius. Tanah, gembur, subur, kaya bahan organik, pH 5,5–7. Cahaya, membutuhkan sinar matahari penuh untuk pertumbuhan optimal. Air, tidak tahan genangan, jadi perlu drainase yang baik. Persiapan benih, gunakan biji dari buah yang sudah matang sempurna. Rendam biji dalam air hangat selama 6–8 jam sebelum disemai. Penyemaian, sebar biji di tray semai atau polybag kecil dengan media tanah gembur dan kompos. Tunggu hingga bibit berdaun 4–6 helai sebelum dipindah tanam. Penanaman, siapkan lahan dengan pengolahan tanah tambah pupuk organik. Buat jarak tanam sekitar 50×70 cm. Penyiraman, 1–2 kali sehari, tergantung cuaca. Pemupukan, gunakan pupuk kandang atau NPK seimbang. Penyiangan, bersihkan gulma di sekitar tanaman. Pengendalian hama dan penyakit, biasanya diserang ulat dan kutu daun, bisa diatasi dengan pestisida nabati. Pemangkasan, buang daun tua yang menguning agar nutrisi terfokus ke buah. Ciplukan bisa dipanen setelah 2,5–3 bulan setelah tanam. Tanda siap panen adalah kelopak buah mulai kering, dan buah di dalamnya berubah menjadi kuning keemasan. Panen dilakukan bertahap, karena buah matang tidak serentak. Ciplukan kaya akan antioksidan, vitamin C, vitamin A, serta senyawa antiinflamasi. Manfaat kesehatan, menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah, meningkatkan imunitas, hingga mendukung kesehatan mata. Olahan, dimakan langsung sebagai buah segar, dibuat selai, permen, teh herbal, jus, hingga digunakan dalam ramuan obat tradisional. Bahkan, di luar negeri, ciplukan sering dijadikan topping dessert dan salad. Harga ciplukan di pasar lokal bisa cukup tinggi, bahkan pernah mencapai Rp200.000 per kilogram saat tren herbal meningkat. Kini, ciplukan juga menjadi komoditas ekspor, terutama ke Jepang, Eropa, dan Amerika yang menyebutnya sebagai golden berry atau ground cherry. Permintaan terus meningkat, sehingga peluang budidaya ciplukan sangat menjanjikan. Gunakan pupuk organik untuk hasil yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Pilih varietas unggul agar buah lebih besar dan manis. Simpan buah di tempat kering agar tidak cepat busuk. Untuk pasar ekspor, perhatikan standar kualitas, termasuk ukuran, kebersihan, dan pengemasan. Itulah tadi pembahasan lengkap tentang ciplukan, buah kecil dengan manfaat besar dan peluang bisnis yang menjanjikan. Dari tanaman liar, kini ciplukan berubah menjadi komoditas bernilai tinggi. Jadi, siapa tahu, tanaman mungil ini bisa menjadi peluang usaha berikutnya untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar pertanian dan tanaman bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.